Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pelajarannya hari ini? Pelajaran pertama tadi apa? Habis itu BKID. Seru nggak pelajaran tadi? Yang tadi? Juga kok ya? Menyenangkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kalian karena sudah mengikuti kegiatan pada kesempatan ini ya. Ini kok ketawa-ketawa ini. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada kesempatan hari ini, ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini yang tak minta sebut aja. Yang cowok-cowok dulu, Mas Bayu, Mas Bayu, enggak Mas Bayu. Sebelum memulai pembelajaran ini, Oke, mungkin ini karena satu kelas, jadi otomatis sudah kenal satu persatu ya. Tapi tadi untuk cita-cita sama motonya kan mungkin belum kenal ya, belum tahu. Mungkin ini untuk perkenalannya, jadi kita nanti bisa perkenalan, sebutkan nama, ya, kelasnya nggak usah, atau pakai kelas, nama, habis itu cita-cita, habis itu moto itu ya. Sebenarnya kalau mulai dari saya, kalau saya nggak ada cita-cita sama motonya, itu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sofyan Haji. Jadi panggilannya nanti dengan panggil Pak Haji. Di sini sebagai atau selaku guru bimbingan dan konseling. Gitu. Untuk selanjutnya kita mulai dari pojok sini dulu. Ya. Panggilannya, lanjutannya. Saya moto hidup. Baik. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Naurul Jatuhnya, biasa dipanggil Naurul. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Moto saya tetap jalan lurus meskipun jalannya Oke, selanjutnya lagi. nama saya Sukamaya Putri, biasa dipanggil kita. Cita-cita saya menjadi moto hidup saya harus berusaha meskipun dengan Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhaliza, bisa dipanggil Ida. Cita-cita saya menjadi orang sukses dan bisa membantu semua orang. Untuk hidup saya, Belum punya moto. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Karoma, biasa dipanggil Dewi. Cita-cita saya kedepannya ingin menjadi pengusaha sukses. Moto hidup saya yaitu menjadikan kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Perkenalkan, nama saya Sukaisha Andara, biasa dipanggil Ais. Cita-cita saya sebagai pengusaha yang sukses. Hidup saya terutama ke depan jangan pernah menolak kejahatan. Selanjutnya. Hidup seperti dikasih tepuk tangan.
semoga untuk cita-cita kalian bisa tercapai ya. Kebanyakan kita jadi pengusaha, tertarik dan sepak pemainnya jadi pemain sepak bola. Mungkin kita kok kayaknya masih kaku ya, masih belum rileks. Kita explain terlebih dahulu, boleh? Tapi nanti jika ada yang salah nanti ada ini ya, konsekuensi loh ya. Mau gimana, setuju? Konsekuensinya enggak ya. Oke, mungkin bisa yang situ bisa merapat terlebih dahulu, rapat sedikit aja. Ini rapat. Nah, saat saya bilang 1, kalian tepuk tangan kalian 1. Oke. Saat kalian bilang 2, saat saya bilang 2, kalian tepuk tangan teman kalian yang kiri. Ini boleh nggak apa-apa? Kenal nggak boleh? Nggak boleh, berarti nanti cuma ini aja ya, jangan dikenakan. Nah, itu ya. Dan nanti kalau saya bilang 3, tepuk tangan teman kalian yang kanan. Contoh, ayo kita simulasi terlebih dahulu ya. 1, 2, jangan kena. Nah, 3, ya gitu. Oke. 3-nya ke teman yang satunya. 1, 3. Ayo, ini masih simulasi nih, adik. 1, 2. Ini jangan ini harus di depan biar nanti bisa ditepuk. Ini disesuaikan dulu. Nah, sesuaikan dulu. Gak apa-apa. Oke. Harus di depan, jangan kalau kalian kesini ikut sini. Nggak iso ya kan? Oke, mulai 1, 2. Nah, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 2. Oke ya. Oke, kita langsung mulai. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Oke. Oke, sudah semua nih, langsung anu. Ya kalau sudah semua kita tambahin SBD-nya. Kita sambil nyanyi tapi dengan irama yang sama tadi ya. 1, 2, 1, 3. Lagunya baru. Nah, kalau semua enggak? Tuh, kita sini lebih nempel. 1, 2, 1, 3. Tapi langsung mulai ya. Oke, sudah. Karena nanti ada yang 2 itu nggak bisa trouble ya. Ya berarti hukumannya lagi nyanyi ya. Nyanyi terserah, mau cicak-cicak di dinding, mau burung kakak tua, mau apa lo. Dan berdua dari 1 ayo. Vokalnya diganti apa? Oke, cicik di dinding. Oke kan? Cocok, jangan. Iya aja ya. Oke, ayo berdua. Kamu berdiri kan? Duduk. Oke. Udah relax, ya santai ya, enak ya, jangan ketawa terus tapi ya. Oke, selanjutnya kalian udah tahu tak panggil sini udah apa? Bimbingan.
Ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu sama sekali. Mungkin dari kelas 10 ya. Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan ya untuk membantu, tujuannya untuk membantu peserta didik melalui kegiatan ke kelompok atau dengan bersama-sama. Kita melaksanakan kegiatan bersama-sama secara kelompok ya dengan menggunakan dinamika kelompok. Tahu dinamika kelompok? Belum tahu? Jadi dinamika kelompok itu dengan kalian aktif ya memberikan, nanti bisa memberikan pendapat, saran, memberikan pengalaman, cerita pengalaman kalian, bisa dengan memberikan ide seperti itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Nanti untuk kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan laksanakan selama 40 menit. Ya, bersedia untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Terima kasih. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok juga itu ada tujuannya. Ya, tadi tujuannya apa? Untuk membantu mengembangkan permasalahan peserta didik melalui kelompok atau secara bersama. Di dalam bimbingan kelompok itu ada apa ya, hal-hal penting yang harus diingat. Yang pertama, kalian ini tidak boleh atau diharapkan tidak menceritakan hal yang sudah kita diskusikan di luar kelompok kita. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia. Yang kedua, ya diharapkan untuk ini peserta didik aktif, bisa memberikan pendapat, bisa menceritakan pengalamannya, hal yang diketahui, saran maupun dan selanjutnya juga ada yang namanya sukarelaan. Sukarelaan ya berarti kalian hadir di sini secara sukarela dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang masih bingung? Paham semua ya? Sampai sini paham ya? Oke. Untuk di bimbingan kelompok sendiri ya itu ada yang namanya pimpinan kelompok. Nah, pimpinan kelompok siapa? Ya, saya sebagai guru pimpinannya itu akan menjadi pimpinan kelompok. Nah, tugas pimpinan kelompok nantinya untuk menjalankan kegiatan bimbingan kelompok. Dan sedangkan kalian sebagai peserta didik itu akan menjadi anggota kelompoknya, di mana kalian diminta untuk aktif dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk kegiatan bimbingan kelompok apakah sudah siap? Sudah? Siap ya? Gitu. Jadi untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini kita akan melaksanakan dengan teknik yang namanya sosiodrama. Apa itu teknik sosiodrama? Jadi adalah teknik mendramatisasi kegiatan atau situasi sosial ya yang nanti kalian akan perankan. Jadi nanti akan kalian memerankan sebuah peran untuk ceritanya terkait sosial. Ini saya ada naskah ya. Ada untuk pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas dengan tema etika pergaulan ya. Mungkin temanya sangat mudah ya, etika pergaulan pasti ya tahu, tapi apa ya, tema ini sangat berguna ya, mau dimanapun kalian berada, kapanpun ya, situasi apapun, untuk etika pergaulan itu sangat penting. Gitu. Selanjutnya ini akan saya bagikan naskah untuk kegiatan sosiodrama. Udah nggak apa-apa. Ya.
Oke, good boy. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu untuk dibaca dulu ya. Nah itu nanti ada yang jadi guru satu, ya ada yang jadi murid pertama, murid satu, ada yang jadi murid dua, murid tiga, ya, murid empat, murid lima, dan murid enam, dan juga ada guru dua. Benar kalian sudah siap melaksanakan layanan bimbingan bapak dan teknik sosial drama? Siap, Mas? Mbak ini? Siap? Siap? Oke? Siap? Kita semua ya berarti ya? Oke. Yang jadi guru satu siapa? Oke, Mbak siapa ini? Mbak Yani, Mbak Yani. Yang jadi murid satu? Mbak Naurel. Yang jadi murid dua? Mbak Aisyah. Yang jadi murid tiga? Mbak Siva. Oke. Yang jadi murid 4 siapa ini? Mbak Linda. Yang jadi murid 5? Oke. Yang jadi murid 6? Oke, ini yang jadi murid yang jadi guru 2. Oke, berarti ada yang jadi guru 2 ya. Sebelumnya bisa, oh ini berarti yang berperan 8 orang ya. Nanti ada 2 orang yang tidak ikut peran. Jadi nanti kalian jadi observer ya, teman saya lihat teman-teman ini memerankan perannya masing-masing gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kegiatan dengan kelompok dengan teknik sosial drama ini gitu ya. Mbak Ida sama Mas Nopal. Terus mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Baca dulu. Sudah bisa, kalau sudah bisa membaca nanti mendalami perannya. Saya ini murid yang seperti ini. Oke, nanti tak sampaikan. Kalau yang jadi guru siapa tadi? Nanti bisa jadi guru seperti ini, nanti situasinya bagaimana, dengan bagaimana, tahu ya? Dibaca terlebih dulu. Kita simulasi dulu, simulasi ya. Dibaca simulasi. Oke. Apanya? Gitu loh. Mulai cari muka sih. Siapa? Iya. Itu ya. Oke. Mungkin mulai dari kita coba dari awal dulu. Oke, bisa dicoba? Sudah siap? Kita mulai terlebih dahulu. Oke. Pada pagi hari yang sangat cerah di suatu SMA terdengar suara lantunan ayat suci yang sangat merdu. Tanda akan dimulai jam pelajaran. Di sisi lain, bapak dan ibu guru juga mulai memasuki ruang kelas tempat mereka mengajar, termasuk juga guru satu ya, sebagai guru bahasa Indonesia yang akan memasuki ruang kelas tempat mengajarnya. Seperti biasa, dia mengajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sampai mana pelajaran kita? Ya tahu, kami lupa. Oh iya, kemarin saya ingat ibu ada memberikan pertanyaan. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Hah? PR yang mana, Bu? Gak ada PR biasanya kan? Iya kan, guys?
akhirnya mereka semua pun mengerjakan tugas yang disuruh oleh ibu guru. Bu, Syifa main HP tuh. Dari Pak ya. Nawel sama Ais makan cemilan tuh. Banyak banget saya juga semalam makan camilan. Ini, jangan. Pelan-pelan. Aurel sama Ais lempar-lempar penghapus tuh. Ais, dari tadi perhatikan kalian berpindah terus. Ini ternyata terakhir ya. Ibu sudah capek nunggu kalian. Ibu kalau capek balik aja tuh. Iya ibu, duduk aja deh dong sama kamu. Nanti ibu capek loh. Ya sudah, tapi jangan bertemu mereka lagi ya. Ya bu. Guru pun kembali duduk di kursinya. Tak berapa lama, ibu guru keluar pergi kembali ke kantor guru untuk mengambil berkas-berkas yang ditinggal di meja kantor dan anak-anak kembali pulang. Yes, ya ini udah keluar tuh. Akhirnya suasana semakin riuh dan bapak ibu guru memasuki kelas. Hei, bagus sekali sampai ke kantor terdengar suara kalian. Siapa tadi yang ribut? Ini nih bu, mereka yang ribut. Ah bu, padahal dia tuh yang ribut dengan di kelas. Sudah jangan ribut lagi. Bapak guru pun kembali melanjutkan pembelajarannya. Pada saat itu suasana kelas yang tadinya itu tak menentu seketika berubah menjadi hening. Sekarang saya perhatikan dari tadi apa yang saya katakan, pasti ada saja jawaban kalian. Kalau kalian memang tidak senang ibu masuk ke kelas ini, oke baik, ibu paksa. Ini sudah melakukan Suasana kelas pada saat itu tampak menjadi sunyi. Murid-murid tampak sedih dan merasa hanya bisa diam dan menonton agar Bu Yani tidak meninggalkan kelas mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Bu Yani sudah terlanjur sangat marah kepada mereka karena melakukan kelakuan mereka yang kurang sopan. Kemana dulu kalian? Kenapa bijak dua? Tuh. Kenapa kalian diam? Tadi dulu. maaf Pak, saya mau mengambil berkas saya ketinggalan. Kenapa aku tidak masuk kelas dan mengajar? Dari apa saya mengajari anak-anak yang tidak bisa belajar dan yang mengharuskan tenaga saya saja. Lebih baik saya pindah ke kelas saja Pak. Maafkan kami Bu, jangan pergi Bu. Untuk apa saya di sini, sedangkan kalian saja tidak menghargai saya. Maafkan kami Bu, kami tahu kami salah, kami tidak jadi
itu saja, tapi dengan guru yang lain juga. Baiklah, kami janji tidak akan mengulangi lagi. Mulai sekarang, kami akan menghormati guru-guru kami. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Akhirnya ibu guru pun memaafkan kesalahan anak muridnya, dan murid-muridnya pun bertekad untuk mengubah sifat-sifat buruk mereka. Kelas mereka pun kini menjadi aman, damai, tenang, tanpa ada lagi keributan. Jumlahnya bisa dipahami ya untuk situasinya nantinya, untuk dramanya nantinya ya. Ya untuk Mas Novel sama Mbak Ida, mungkin ini pertemuan kali ini kita simulasi terlebih dahulu ya. Untuk asli dramanya nanti di pertemuan minggu depan, sambil kita mencoba mendapatkan sedikit. Nantinya kalau nggak apa ya nggak dapat hukuman kok ya, nanti bisa sambil mencoba untuk drama ya. Itu ya. Tapi sebelumnya ini saya ingin tanya bagaimana perasaan kalian setelah membaca ini tadi? Kira-kira gimana? Saat kalian menjadi Bu Yani nanti. Apa ini contoh Bu Yani dulu ya? Seandainya Bu Yani mendapatkan murid yang seperti tadi, murid satu, murid dua. Selanjutnya harus dari pojok situ dulu. Kira-kira seandainya tadi jadi muridnya ya, gimana? Pelajaran apa yang kamu dapat? Kira-kira apa yang kamu dapat? Terus? Ya, baiknya kalau sesuatu mengingatkan kalau ada tanggung jawab. Tapi ada negatifnya juga, tidak perlu mengurusi teman yang tidak bersalah. Terus selanjutnya yang berperan dulu. Sebaliknya jadi murid juga nggak boleh sering berani membuat kerusuhan di kelas gitu Pak. Jadinya harus bisa menahan emosi. Lagi. Yang belajar lalu memperhatikan saat guru memberikan ilmu agar ilmu itu bisa terserap dengan baik ke kita, lalu lebih menghargai lagi pentingnya ilmunya. Dan ini lagi dulu. Karena kalau kita sendiri ini yang paling itu ya, paling menyerang dulunya ini. Gimana? Coba tanggapan pelajaran apa yang kamu capai? Sebagai murid ini tuh dia hampir akhirnya berbeda kalau si murid ini dia melakukan kalau kita udah salah kita harus sampainya. Jadi mungkin kalau dikasih tahu ini dari observan, kira-kira dari yang sudah diterangkan dan sudah didengar ya, kira-kira pelajaran apa yang kamu ambil? Masnya dulu ya. Oke, bagus. Ayo, sekarang Mbak Idahnya. Jadi memang satu ya, sebagai murid kita tadi sudah disampaikan bahwa itu satu yang memang harus menghormati
baik kepada seorang guru ya. Dari A berarti kita bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh sama seperti yang disampaikan Mas Prawo. Nah, mungkin ini karena pertemuan pertama, jadi kita simulasi terlebih dahulu belajarnya untuk sudah kalian ambil beberapa ya. Dan nantinya di pertemuan selanjutnya itu sudah langsung kita buat video teks video ya, langsung kita buat video pendek terkait sosiodrama dengan kalian. Untuk saat ini mungkin sekian dulu dari saya. Sampai bertemu lagi nantinya di minggu depan itu ya. Jadi nanti ada pertemuan minggu depan lagi itu bukan masih kelompok ini ya, bulan kecil ini ya. Itu cukup sekian dari saya, nanti bisa bareng-bareng pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya ini? Baik. Tadi pelajaran apa? Presentasi yang paginya. paginya bahasa Inggris, SPP. Ini terakhir. Ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kedua kita. Kemarin sudah melaksanakan pertemuan pertama ya. Mungkin karena sudah perkenalan dan mungkin masih apa namanya, efek dari presentasi tadi kita speaking terbulat dahulu atau langsung ke sosiodrama. Masih semangat ya berarti ya? Berarti langsung kita melaksanakan sosiodrama. Sebelum memulai pelaksanaan sosiodrama, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Mas Noval juga ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, agar baiknya kita dahulu mulai. Oke. Tapi ini sebelumnya ada yang 01 yang nggak berangkat berarti ya Mbak Dewi. Berarti untuk pelaksanaan sosiodrama untuk perannya Mbak Dewi, kemarin Mbak Dewi kan peran ya, ini diganti oleh Mbak Inda. Nanti yang jadi observatornya saya sama Mas Noval gitu ya. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, kita mulai kegiatan sosiodrama pada kesempatan hari ini. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah sampai mana pelajaran kita? Nggak tahu, Bu, kami lupa. Oh iya, kemarin saya ingat Ibu ada memberikan kalian PR. Apakah kalian sudah mengerjakan semuanya? Hah, PR yang mana, Bu? Nggak ada PR dari saya tahu. Ya kan, teman-teman? Tapi Ibu ingat kok, masa nggak ada? Nggak ada loh, Bu. Ada Bu, ada mata dulu. Iya nih, capek banget Indah. Mungkin udah tahu aku belum ngerjain PR, malah pakai bilang ada sudah. Iya tuh, kalau dia tentang bersiap, mungkin kita sama Ibu. Ya sudah, kalau sudah siap dikumpulkan ke depan. Kalau belum cepat dikerjakan ya. Kapan Bu dikerjainnya? Tahun depan nak, ya sekarang lah dikerjainnya. Wah, boleh juga tuh Bu kalau dikerjainnya tahun depan. Ya sudah, gak usah banyak bicara. Kerjakan yang saya bilang. Ya Allah, sabar. Bu, Siva main HP Bu. Benar itu Syifa? Enggak Bu, Indah bohong. Ya sudah, kerjakan kembali tugas kalian.
Baik, Bu. Sedikit. Nggak mau beli sendiri sana. Bu, Ais sama Naura makan cemilan, Bu. Ais, Naura, ini yang kalian bersama dari tadi. Bukannya ngerjain tugas malah makan camilan. Bu, Ais sama Naura lempar-lempar penghapus, Bu. Naura, Ais, dari tadi Ibu perhatikan kalian bertekad terus ya. Ini peringatan terakhir ya. Ibu sudah capek negur kalian. Ibu kalau capek istirahat aja, Bu. Ya mendingan ibu duduk aja deh, nggak usah hukum kami. Nanti ibu capek loh. Ya sudah, tapi jangan gangguin mereka lagi ya. Iya, Bu. Yeay, Jani udah keluar tuh. Asik. Mulai ribut. Hei, ribut sekali sampai terdengar suara kalian di kantor. Siapa tadi yang ribut? Ini nih loh Bu, ini mereka yang ribut. Emang berisik banget sih. Padahal dia tuh yang ribut dari tadi di kelas. Sudah, jangan ribut lagi. Ya aku aja bosan gitu ya. Biasa. Ya Allah kalian, sudah jangan ribut lagi. Kami nggak ribut loh Bu. Ibu ini salahkan orang aja. Kalian ini dari tadi asal saya ngomong nggak didengarin. Mau jadi apa kalian? Tumben ibu jadi gini, tahu. Iya nih, Bu ya sama aja marah. Sekalinya marah, tak bola apa? Sudahlah, saya perhatikan dari tadi apa yang saya katakan pasti ada jawaban kalian. Kalau kalian memang tidak suka saya di sini, oke baik, ibu akan pergi. Janganlah Bu, nanti yang ngajarin kami siapa? Bu, jangan pergi, Bu. Kemana guru kalian? Keluar, Pak. Kenapa bisa keluar? Loh, kenapa kalian diam? Tadi ribut. Maaf Pak, saya mau ngambil tugas saya ketinggalan. Kenapa aku tidak masuk kelas dan mengajar? Buat apa Pak, saya mengajari anak-anak yang bisa diatur. Hanya menghabiskan tenaga saya saja. Lebih baik saya pindah untuk mengajar kelas lain. Maaf Ibu, jangan pergi Bu. Untuk apa saya di sini, sedangkan kalian saja tidak menghargai saya. Maafkan kami Bu, kami tahu kami salah. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Bu, kami tahu. Kami akan berusaha untuk memperbaiki sifat kami. Ibu mau kan maafin kami. Baiklah anak-anak, Ibu maafkan kalian. Bagaimana yang tidak maafkan kalian? Ibu menyayangi murid-murid Ibu. Tapi janji ya dengan Ibu, kalian harus bisa menghormati guru yang ada di sekolah ini. Bukan hanya dengan Ibu saja, tapi dengan guru-guru yang lain juga. Baik Bu, kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Mulai sekarang kami akan menghormati guru-guru kami. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tepuk tangan terlebih dahulu.
Oke, tadi sudah melaksanakan proses drama ya. Gimana? Seru? Oke. Sebelumnya tak tanya yang observator dulu ya. Ini mungkin pesan yang bisa didapat nanti habis itu teman-teman semua. Pesan yang didapat kira-kira apa? Mungkin bisa dijawab bareng-bareng. Pesan yang ada dalam video peran sosiodrama tersebut. Apa? Diajak menghormati guru, lebih sopan santun kepada guru, lalu pentingnya menghormati dan menghargai, lalu tapi kita sebagai murid juga akan mendapatkan kesempatan kasih tepuk tangan. Oke, untuk yang selanjutnya ini perasaan setelah melakukan sosiodrama, mungkin yang berperan itu adalah dari ujung Bapak Guru, silakan Bapak Guru. Perasaan saya ya cukup santai karena peran saya tidak terlalu mencolok. Oh gitu, santai. Sampingnya gitu. Saya cukup sedih karena tadi minat peran gurunya yang besar. Oh, cukup sedih karena tadi memang gurunya Bu Yani tadi ya, gurunya disepelekan oleh murid-murid. Selanjutnya Saya tadi waktu awal saya tadi yang ikut siapa? Sampingnya. Ini yang paling troublemaker ini gimana nih peran? Ya, saya merasa seru sih, tapi juga gitu, tapi juga bertolak belakang sama saya saya sedikit menyesal karena karakter yang saya mainkan itu sangat belum betul. Tapi dari situ saya mulai belajar atau mulai sadar kalau sikap seperti itu bisa bikin suasana kelas lebih baik. Putaran yang paling dan selanjutnya ini Mbak ini karena Mbak tadi awalnya kan sebagai observator ya, tiba-tiba berperan, gimana perasaannya? awal santai karena kan tidak tahu kalau mau berperan dan itu juga masih tahu yaitu pas awal karakter saya itu kayak menjadi itu pewadir. Ya. Tapi hasilnya itu baik. Mungkin yang di awal-awal kaget ya, beda mungkin kaget, tapi setelah mendalami perannya, bagaimana tahu bagaimana perasaan siswa saat menjadi siswa. Nomor berapa tadi menurut nomor 6. Ini kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Guru. Gimana perasaan Bu Guru? Ada perasaan saya aku juga lebih banyak bersabarnya karena menghadapi murid-murid yang begitu beda. Tapi ya, alhamdulillah dari itu semua menjadi lebih baik berikutnya. Selanjutnya, Perasaan saya itu sedih karena tadi yang sebelumnya kecewa. Terus tadi juga saya komisi yang bisik-bisik itu sama yang Aurel, bisik-bisik jadi ribut. Akhirnya gurunya kesel. Ya sekarang saya kalian dulu apa? termasuk menjadi salah satu faktor gurunya keluar ini ya. Pemicu gurunya. Selanjutnya, Tetap senang karena dapat bermain peran untuk terus ada sedikit bukunya karena itu sebenarnya saya karakter murid dua itu yang sangat bandel. ya ini tanggapannya mana peran teman-teman kalian ini? Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, menurut kalian ini adakah siswa tadi yang etikanya baik tadi ya? Ada. Siapa tadi? Ya, jadi yang siswa nomor. Kalau yang ini etikanya kurang baik. Oke. Dari peran tadi ya,
Mungkin pelajaran apa yang kalian dapatkan dari sosial budaya ini? Mungkin kita jawab satu persatu. Kesempatan dulu atau yang paling ujung dulu? Paling ujung dulu deh. Apa pelajaran apa yang kamu dapat setelah melaksanakan sosial budaya tadi? Pelajaran yang saya dapat itu ya menghargai orang lain, jangan sepelekan itu. Menghargai orang lain. Jangan sepelekan. Namanya menyepelekan Itu kan guru. betul sekali, terutama dengan guru. Selanjutnya Mbak. Jadi saya hampir sama, tapi lebih ke Gerak sedikit. lebih ke menghargai aja, karena kan guru itu banyak jasa untuk kita, ilmunya akan bermanfaat sampai kapan. Jadi harus lebih menghargai. Selanjutnya Juga jalan berenang apa yang bisa sama apa namanya, saya udah kasih tahu ya udah terima kasih dari mengulangi kesalahan yang sama. ini yang paling baik ya. Pelajaran sebenarnya itu menghormati guru dan tidak meremehkan. Selain itu kita juga harus bisa mengontrol sikap kelas dan tidak mengontrol kelas itu. Ini Mas Kamal dulu ini Jadi orang yang harus bisa menghargai dan keluarga yang bisa tadi orang lain juga ya. Beda ya. Tapi yang dikatakan mereka ini, kami itu dalam menggunakan itu tidak mengajar, tapi itu Ya. Ya, ini sebagai biarinya sendiri nih gimana perasaan? Iya, betul seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, harus lebih menghargai, menghormati guru yang ada di kelas. Itu bukan guru yang ada di kelas juga, tapi seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi harus lebih menghormati, mematuhi dalam sekolah. Nah, ketemu di luar kelas pun kita juga harus menjaga etikanya. Oke, selanjutnya pelajaran yang saya ambil itu tadi kan apa ada PR, terus ada yang nggak mengerjakan. Nah, itu salah satu contoh yang dulu. Jadi kita tuh harus mengerjakan PR, jangan sampai kamu menghubungi guru lah. Oh, Guru juga nanti punya catatan setiap kegiatan mengajar. Nah, kalau meskipun kita belum dulu pasti tahu kalau itu memang ada PR. Jadi mengerjakan tugas selalu lebih menghargai guru dan sopan santun. santun untuk kamu. Selanjutnya yang terakhir. Dulu karena kan kita tetap belajar dulu. Dan kalau kita belajar dulu nanti ilmunya juga nggak paham. Sebenarnya betul semua ya. Nah, jadi memang betul yang dikatakan tadi Bu Yani ini. Kita itu harus bersopan santun, menjaga etika. Terus yang bisa sampaikan tadi mengerjakan apa yang sudah dikasih tugas. Jadi ini yang sering terjadi, kadang lupa enggak Mbak? Enggak ya. Jadi kalau ada tugas ya memang pertama itu harus dikerjakan ya. Jadi kalau sama gurunya juga kalau ketemu tuh etikanya dijaga. Jangan ketemu malah apa namanya, ada nggak yang mungkin dari pengalaman dari kelas 10 atau mungkin dari yang dulu pernah nggak ada kejadian seperti drama tersebut, kira-kira yang nggak pernah mengerjakan tugas tapi malah sering orang anaknya itu sering bantah gurunya? Pernah nggak punya teman atau dulu malah pernah seperti itu? Biasanya dulu pernah ada teman kayak gitu. Nah itu salah satu apa namanya etika yang kurang baik. Nah mungkin ini karena sudah waktunya ya, kita di sesi paling akhir ya. Mungkin kedepannya jika ada pertemuan bimbingan kelompok lagi, mau ikut lagi nggak? Seru nggak kira-kira? Nah sebelum kita akhiri untuk pertemuan bimbingan kelompok kali ini, saya coba minta kesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin dari observator dulu, yang lain dulu. Oke, dari pocong lain. Kesannya
mengikuti bimbingan kelompok? Ya senang, terus apa namanya bisa menambah ilmu, karena kan kita belajar dari peran kayak gini. Oke, selanjutnya disilang ya. Depannya dulu. Pesan saya ya senang, seru juga bisa belajar dari apa yang sudah diperankan dengan peran-peran yang lain. Itu saya jadi bisa merasakan apa yang terjadi itu. Oke, silang sini lagi. Senang karena bisa bermain peran, nanti bisa menjalani sebuah karakter yang memang untuk bukan karakter kita. Jadi senang aja bisa ikut peran. Merasakan situasi yang seperti itu ya. Oke, jawabannya ya. Saya juga senang karena bisa dapat pengalaman dari ini bermain peran. Juga ini kan dalam bentuk kelompok ya, jadi lebih fokus. Oke. Nah, ya Biani. Ya, senang, seru juga bisa menambah pengalaman kita. Pengalaman gambar cukup. Oke, selanjutnya. Cukup. Oke. Terus sama senang juga karena bisa melalui peran ya. Mungkin juga relasinya juga saya Bukan saya ini mendapatkan karakter baru ini. Cukup. Ya ini yang paling ditunggu-tunggu jawabannya ini. Tentunya seru dan cukup menantang ya, karena saya berperan sebagai karakter tokoh yang karakternya itu bertolak belakang sama karakter. Nah, itu. Nah, karena bisa mendapatkan pelajaran baik dari belakang. Sudah. Oke, terima kasih sebelumnya. Memang betul melatih kalian untuk bermain peran, untuk mendapatkan wawasan ilmuwan baru. Terus kalian bisa merasakan situasi seandainya ya posisi seorang guru kalian itu dibutuhkan, mati perasaannya bisa tidak menyenangkan. Dan kalian dari itu bisa belajar bagaimana kalian bisa menjaga etika kalian saat bersama dengan itu ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Di lain kesempatan nanti kalau ada waktu kita akan melakukan bimbingan kelompok pagi gitu ya. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.